Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifatul Rasida dari Prodi D3 Keperawatan NIM 20144010005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem kardiovaskular. Organ jantung merupakan organ yang sangat vital karena berfungsi menyuplai oksigen dan nutrien yang melalui pembuluh darah yang kemudian disalurkan ke seluruh tubuh dan berhubungan langsung dengan organ paru-paru dalam sistem pernafasan. Lokasi atau letak jantung yang pertama di dalam perikardium, dalam rongga mediastinum, dalam rongga toraks. Yang kedua yaitu tepat di belakang tulang dada atau sternum. Yang ketiga yaitu kurang lebih 2/3 bagian kiri dari garis tengah. Fungsi dari jantung yaitu memompa oksigen dan nutrien atau memompa ganda agar terjadi aliran dalam pembuluh darah yang terjadi karena adanya pergantian antara kontraksi atau sistolik dan relaksasi atau diastolik. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan luar atau epikardium, yang kedua yaitu lapisan tengah atau miokardium, yang ketiga yaitu lapisan dalam atau endokardium. Jantung ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu atrium kanan atau serambi kanan, yang kedua yaitu atrium kiri atau serambi kiri, yang ketiga yaitu ventrikel kanan atau bilik kanan, yang keempat yaitu ventrikel kiri atau bilik kiri. Ada 2 sekat atau katup yang memisahkan antara 4 bagian tersebut. Yang pertama katup tricuspidalis. Katup ini yang memisahkan antara ventrikel kanan dengan atrium kanan. Yang kedua yaitu katup mitral atau bicuspidalis. Katup ini yang memisahkan antara ventrikel kiri dengan atrium kiri. Ada bagian yang membatasi antara organ jantung dengan organ di luar jantung, yaitu aorta, arteri pulmonalis, dan vena cava superior. Ada 4 proses dalam paru-paru. Yang pertama ventilasi. Ventilasi ini seperti inspirasi menghirup udara dan ekspirasi mengeluarkan udara. Contohnya bernafas. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi ini diedarkan ke paru-paru melalui trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli, dan kemudian alveolus. Yang ketiga yaitu difusi. Difusi ini ditampung di alveoli. Yang keempat ini perfusi, yaitu pertukaran udara di pembuluh kapiler paru-paru, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Perbedaan jantung kanan dan jantung kiri. Jantung kanan ini terdapat banyak karbon dioksida, sedangkan jantung kiri terdapat banyak oksigen yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Alur pompaan darah yang terjadi dalam jantung. Yang pertama dari atrium kiri, kemudian ke ventrikel kiri, kemudian ke aorta. Dari aorta disebarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru, karena paru-paru ini mengandung banyak oksigen. Kemudian kembali lagi ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Kemudian ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan, kemudian ke arteri pulmonalis, dan kemudian ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung melalui vena pulmonalis. Ada 2 peredaran darah dalam manusia, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu darah mengalir dari jantung ventrikel kiri, kemudian menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung melalui atrium kanan. Peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari jantung ventrikel kanan, kemudian ke paru-paru, dan kemudian kembali lagi ke jantung melalui atrium kiri. Ada beberapa fungsi dari bagian-bagian jantung. Yang pertama yaitu atrium kanan. Atrium kanan ini berfungsi untuk menampung darah yang rendah oksigen yang diterima dari seluruh tubuh. Yang kedua yaitu atrium kiri, yaitu menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru melalui 4 vena pulmonalis. Yang ketiga yaitu ventrikel kanan, menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Yang keempat yaitu ventrikel kiri, yaitu menerima darah dari atrium kiri kemudian dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Aorta yaitu arteri besar yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari ventrikel kiri ke seluruh tubuh. Arteri pulmonalis berfungsi untuk membawa karbon dioksida dari jantung ke paru-paru.
Vena cava superior merupakan aliran darah dari bagian atas jantung. Vena cava inferior merupakan aliran darah dari bawah jantung. Vena pulmonalis berfungsi untuk membawa aliran darah yang mengandung banyak oksigen ke atrium kiri. Kemudian vena merupakan pembuluh darah yang masuk ke jantung, dan arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung. Sistolik merupakan tekanan awal yang normalnya 100 sampai 120, dan diastolik merupakan pengisian kembali yang normalnya 70 sampai 80. Sekian mengenai penjelasan sistem kardiovaskular. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.